Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Azhara dari jurusan Sosiologi kelas 2E. Di sini saya akan mengambil materi mata kuliah Administrasi Publik tentang konsep dasar administrasi publik. Di sini pada poin pertama terdapat pengertian dari lokus dan fokus administrasi publik. Lalu yang kedua ada hakikat administrasi publik, yang ketiga ada ciri-ciri administrasi publik, yang keempat ada hukum administrasi negara, yang kelima ada sumber hukum administrasi negara, dan yang terakhir ada asas-asas hukum administrasi negara. Masuk pada poin pertama, yaitu pengertian lokus dan fokus. Apa itu lokus dan fokus? Menurut Nicholas, lokus adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu itu berada. Sedangkan lokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan publik. Sedangkan fokus menurut Nicholas adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam mempelajari administrasi publik. Yang menjadi fokus dalam administrasi publik adalah teori organisasi dan manajemen. Materi yang selanjutnya yaitu tentang hakikat dan ciri-ciri ilmu administrasi publik. Hakikat administrasi publik merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan rasionalitas dan sistematis yang mengungkapkan kejelasan tentang objek yang formal. Contohnya adalah terciptanya hubungan antara pengatur dengan yang diatur dalam konteks kerjasama manusia. Kemudian, ilmu administrasi publik juga memiliki 5 ciri, diantaranya yaitu terdiri atas sekelompok orang, yang kedua menjalin kerjasama, dan yang ketiga ada memiliki tujuan yang harus dicapai, yang keempat adanya proses kegiatan dan usaha, yang kelima ada kegiatan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Poin yang selanjutnya yaitu ada hukum administrasi negara atau Tools of Administration. Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara di mana hubungan antara warga negara dan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan aman. Sumber hukum administrasi negara juga dibagi menjadi dua sumber, yaitu yang pertama ada sumber material dan yang kedua itu ada sumber formal. Sumber hukum material terbagi menjadi beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada faktor sejarah atau historis, lalu yang kedua ada faktor sosiologi atau antropologis, yang ketiga ada faktor filosofis, dan yang keempat ada faktor ekonomi, yang terakhir yaitu faktor agama. Yang selanjutnya itu sumber dari hukum formal. Yang pertama ada berdasarkan undang-undang, lalu yang kedua ada praktek atau kebiasaan, yang ketiga ada jurisprudensi, dan yang keempat ada doktrin atau pendapat banyak ahli, dan yang terakhir itu ada traktat. Hukum administrasi negara terbagi menjadi 3 asas. Yang pertama ada asas yuridikitas, lalu yang kedua ada asas legalitas, yang ketiga ada asas dikres. Yang dimaksud dengan asas yuridikitas adalah pejabat administrasi tidak boleh melanggar hukum. Lalu yang dimaksud dengan asas legalitas adalah tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, tidak boleh asal melakukan tindakan. Lalu yang terakhir ada asas dikres, yaitu kebebasan pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan. Lalu fungsi hukum administrasi negara dalam pemerintahan itu yaitu untuk menata masyarakat dan dalam kaitan itu juga menggunakan sarana hukum. Contohnya yaitu menetapkan keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan. Kesimpulannya, yang dimaksud dengan lokus administrasi publik merupakan kepentingan masyarakat, sedangkan fokus adalah yang terdiri dari organisasi dan manajemen. Selain itu juga,
Yang dimaksud dengan hakikat ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan rasionalitas dan sistematis yang mengungkapkan kejelasan tentang objek yang formal. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara tersebut dapat menjalankan fungsinya, yang sekaligus dapat melindungi warganya. Administrasi negara terbagi menjadi dua sumber, yaitu yang pertama ada sumber material dan sumber formal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.